Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Alhamdulillah, Ibu. Bu. Baik, Bu. Sehat. Gimana sehat? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari yuk kita berdoa bersama dulu. Berdoa dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu Budi Arti enggak masuk, Bu. Iya, kenapa ya dia tidak masuk terus? Ini udah 3 hari ini saya periksa tidak hadir ini. Ada surat Tadi izinnya, malam Bu. ke Nggak tahu. Kediri katanya, Bu, berangkat ke Kediri, rumah neneknya. Mungkin masih masih di di jalan, jalan, Bu. Iya. Iya. Oke, semuanya udah siap toh untuk pembelajaran hari ini ya? Siap, Siap, Bu. siap. Oke, karena ini udah jam terakhir, pasti udah agak loyo. Nah, jadi ayo kita goyangkan dulu badannya biar kita semangat lagi ya. Yuk, gerakan kepalanya, badannya. Yuk. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya berikan dulu pretest ya. Ini saya bagikan soalnya, saya bagi satu-satu. Ya. Oke, silakan kalian kerjakan. Kerjakan sebaik mungkin ya. Ya, Bu. Siap, Ibu. Ibu beri waktu 5 menit, Nak. Cepat. Ya. Jangan contekan. Kalau kalian contekan tambah waktunya habis itu. Jadi kerjakan semampu kalian. Kalau hitungan. Nggak apa-apa, gampang itu. Nanti kan juga kita mau belajar toh. Rumusnya lupa, Bu. Ayo, Nggak pokoknya belajar, kerjakan Bu, aja. saya, Bu. Bismillah. Mati lampu. Ima nyontoh saya, Bu. Ima, jangan nakal ya. Ya, oke. Oke, waktunya sudah habis. Ayo Novi kumpulkan dulu, Nak. Ini, Bu. Sudah selesai. Oke. Sebelum itu, ya kita mau belajar. Hari ini kita sebelum belajar, saya mau tanya. Kemarin kita belajar tentang apa ya? Masih ada yang ingat nggak? Tentang gerak, Bu. Gerak Nah, lurus. pinter. Gerak apa? Gerak lurus. Gerak lurus. Ya. Iya, betul. GLB dan GLBB. Ya. Nah, gerak itu, Nak, sangat erat kaitannya dengan gaya. Ya. Kalian tahu gaya itu apa? Bergaya, Bu. Kalau foto itu bergaya. Action, Bu. Action. Ya, itu Nah, mungkin itu. itu pemahaman kalian yang pertama ya. Iya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap gerak. Ya. Nah, ayo sekarang kalian saya minta berkumpul dengan kelompok yang udah Ibu bagi kemarin. Masih ingat kan? Iya, Bu. Sudah. Oke, yuk berkumpul. Nah, Sudah, Bu. oke. Ini Ibu bagi LKPD-nya. Alat-alat percobaannya ya, Ibu bawa bola. Nah, terus kemudian juga ada balok kayu. Nah, itu kalian ambil semua di depan ya, di depan kelas perwakilan kelompok. Ketua Satu, Bu, kelompoknya ya? ngambil, iya, satu Iya. kelompok satu. Ini bolanya. Mana, Bu? Ini ya, bolanya sama balok kayunya diambil semuanya. Iya, Bu. Jangan langsung dimainkan ya, Winardi. Iya, Bu. Bu, ready. Nah, Ngantuk, Bu. Winardi ngantuk, ya, Bu. oke. Ambil 3 bolanya, Bu, itu. Iya, disimpan dulu di atas meja, Nak, ya. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, Ibu mau share dulu ya. Ya, Bu. Biar kita lebih mudah untuk mempelajari materi hari ini. Ya. Oke, ini ya.
Materi kita adalah pengaruh gaya terhadap gerak. Untuk tujuan pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita akan menganalisis tentang pengaruh gaya terhadap gerak, terutama pada kehidupan sehari-hari melalui praktikum dan diskusi ya nak ya. Sebelumnya coba kalian perhatikan ini nak. Attention please ya, tolong perhatikan. Coba perhatikan peristiwa di bawah ini. Apa yang bisa kamu amati Winardi? Kecelakaan, Bu. Kecelakaan. Terus apa lagi Fatma? Bu itu Bu. Mobil sedang berada. Bukan ya? Laju kencang. Nyablong itu. Bukan nyablong, Kak, nyablong. Iya. Kira-kira Ngantuk. kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Karena Sopirnya bukan ngantuk. remnya blong. Ya. Terus apa yang akan terjadi kira-kira dengan mobil yang di depannya itu? Ringsek, Bu. Oke. Nah, untuk lebih memudahkan kita, mari kamu tulis tadi kan, kamu sudah menyampaikan apa yang kamu sampaikan tadi sebagai hipotesis. Jadi di LKPD-nya nak, ya di LKPD-nya ada kolom hipotesis ya. Kamu tuliskan mengapa peristiwa itu bisa terjadi, karena apa truk itu kok menabrak mobil. Kamu sampaikan dan kamu tuliskan di hipotesisnya ya. Berikutnya, kalian melakukan praktikum sesuai di LKPD. Oke, silahkan mengerjakan. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan prosedur kerjanya sesuai di LKPD. Terus kalian kalau melakukan praktikum misalnya saat menendang bola, jangan terlalu kencang ya, karena itu bisa melukai teman kalian. Ya, oke, silahkan dilaksanakan praktikumnya. Ya, Bu. Ini nomor 1-nya apa maksudnya, Bu? Hipotesis. Ya, hipotesisnya ditulis. Nah, hipotesisnya. Terus untuk langkah pertama ya, meja didorong. Saat meja kamu dorong, nah awalnya bagaimana? Mejanya pasti gimana? Nah, terus kemudian saat didorong, apa yang akan terjadi? Kamu tulis di situ, oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, saat meja ditarik, apa yang terjadi? Ditulis, nak. Pindah Bu tempatnya. Nah, ditulis saja yang kamu amati ya. Oke baik Ibu. Oke, kerjasama yang baik. Jangan cuma satu yang kerja, karena itu pasti Ibu nilai. Jadi Ibu nilainya itu nanti dari hasil evaluasi, dari keaktifan kalian, gitu. Dari sikap kalian, mau membantu enggak, mau bekerja sama apa enggak, itu Ibu nilai semua ya. Ya. Terus kemudian praktikum berikutnya, ya yang ketiga, bola ditendang. Ya, bola ditendang. Pelan-pelan saja ya, jangan sampai mengenai temannya. Oke, dituliskan. Berikutnya ada praktikum tentang balok kayu. Balok kayunya kalau kamu gerakan di atas meja tulismu yang kasar, dan kamu gerakan di atas lantai, coba. Nah, kamu perhatikan semuanya kira-kira bagaimana. Apa ada perbedaan, kamu tuliskan semuanya ya. Nah, jangan lupa dikerjakan hasil analisisnya. Kalau sudah praktek, langsung dikerjakan hasil analisisnya, nak. Oke,
Sudah selesai ya? Semuanya, Ima, sudah? Sudah, Ibu. Oke. Berikutnya. Bu, belum Bu, sebentar Bu. Iya. Sudah Bu. Oke, Naili, coba kita membahasnya sekarang. Hasil dan analisisnya dibuka. Ya Bu. Ada yang sudah membuka hasil dan analisisnya? Saya Bu, kalau boleh Bu. Novi, coba nak. Ya, yang pertama itu kita percobaan meja didorong ya Bu. Jadi jika meja didorong itu dari keadaan diam, maka meja itu akan bergerak dan berpindah tempat. Kemudian yang kedua itu jika meja ditarik, sama meja kita kan mula-mula diam, kemudian akan bergerak dan berpindah tempat. Kemudian masalah bola, tadi bola itu yang nendang Winardi kenceng sekali Bu. Jika bola ditendang dari keadaan diam, maka bola akan meluncur Bu. Meluncur atau bergerak, iya. Ya, bergerak. Karena adanya gaya gesek dari permukaan lantai, maka bola lama-kelamaan akan berhenti. Jadi bolanya tidak meluncur terus, Ibu. Oke, yang lainnya gimana? Mau menanggapi? Betul apa tidak yang disampaikan Novi? Benar, Ibu. Sesuai ya dengan yang kamu lakukan ya? Sesuai, Oke. Ayo, berikutnya gimana, Novi? Lanjut ya, Bu. Ya. Kemudian itu ada soal lebih mudah mana saat kita mendorong balok kayu di atas meja atau di atas lantai. Lebih mudah di atas lantai, Bu. Karena kalau di atas meja, mejanya kan kasar, sehingga pergerakannya itu lambat. Karena kalau kasar itu, maka gaya geseknya besar. Kalau di lantai licin, maka gaya geseknya kecil, Ibu. Kalau menurut Ima gimana hasilnya Ima? Sama juga? Atau ada menemukan yang lain? Sama, Bu. Oh, sama, iya. Terus, kemudian? Terus itu Ibu ada gambar, apa itu orang membuat kerajinan ya, Bu ya? Ya. Membuat kerajinan itu berarti membuat guci ya? Berarti itu gaya dapat merubah bentuk yang awalnya tanah liat menjadi guci yang cantik. Ya, jadi gaya itu tadi, Nak, ini Ibu juga udah tampilkan ya, benda diam bisa jadi bergerak. Nah, itu misalnya saat ditarik atau didorong tadi, mejanya yang awalnya diam, dia bisa jadi bergerak. Terus benda bergerak bisa jadi diam, misalnya saat tadi Winardi menendang bola, iya kan? Itu sesuai sudah dibuktikan karena ada gaya gesek. Terus benda berubah seperti yang dikatakan Novi tadi saat membuat guci, yang awalnya cuma tanah liat tidak berbentuk, akhirnya bagaimana nak? Bentuknya berubah nggak kalau kita kasih gaya? Berubah, mulai bongkahan. Yang mulanya tidak berbentuk menjadi berbentuk dan bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu manfaatnya ya, manfaat gaya dalam kehidupan kita. Terus yang terakhir misalkan, coba gimana yang terakhir? Yang terakhir itu saat orang menyetir mobil. Saat gimana itu? Mobil. Gimana jadi perubahan mula-mula diam jadi gerak, kemudian berubah arah Bu. Kalau dibelokkan itu bisa merubah arah Bu. Jadi kalau kita nyetir mobil, kalau kita lurus saja, terus kita belokkan, kita berikan gaya ke arah samping, maka mobilnya gimana anak? Berubah arahnya. Berubah arahnya, oke. Sekarang dikumpulkan LKPD-nya ya? Ya Bu. Oke. Kira-kira kesimpulan kita hari ini gimana? Kesimpulannya? Kesimpulannya gaya itu tadi ada meja ditarik sama didorong. Berarti gaya itu tarikan atau dorongan ya Bu ya? Iya, tarikan atau dorongan yang bisa membuat perubahan pada benda. Oke, coba ready. Kesimpulan yang kedua. Gaya itu kira-kira bisa merubah apa aja? Bisa merubah bentuk, Bu. Kemudian bisa merubah arah. Itu yang dari praktikum tadi, Bu.
Oh iya, terus bisa juga membuat benda diam jadi bergerak dan seterusnya. Ya Winardi ya. Winardi diam aja ini harus aktif. Winardi lemes belum sarapan, Bu. Aku ngantuk, Bu. Iya, jam terakhir, tapi ya jangan gitu ya. Ayo kita tetap semangat ya. Iya, Bu. Biar seger. Oke. Terima kasih hari ini kalian udah melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik ya Nak ya. Sama Ibu. Tapi ini yuk kita mau ngasih ini dulu Nak, apa namanya, kita melakukan refleksi dulu ya. Nah, Ibu mau kalian menyampaikan kira-kira apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini. Senang apa tidak? Udah melakukan praktikum? Tenang, Bu. Tenang, Ibu. Tenang, Ibu. Terus berikutnya? Tenang, karena tahu tentang gaya itu apa, Ibu? Nah, gaya itu juga sangat, apa namanya, sangat banyak perannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering menemui ya, seperti saat kita membuka, menutup pintu atau apa, itu semua kan membutuhkan gaya. Itu adalah manfaat gaya. Jadi kalau kita ditanya tentang hal-hal yang ada dalam kehidupan kita, pasti erat kaitannya dengan gaya dan gerak. Gitu ya, Nak ya? Ya, Bu. Oke. Berikutnya untuk perhitungan gaya. Nah, coba kamu lihat. Kalau kamu gayanya dilihat, misalkan ada dua orang ini Nak ya, misalkan ada dua gaya. Ini. Kalau gayanya searah, kira-kira bagaimana ini Nak? Misalnya kamu mendorong meja, terus kamu dorong bersama-sama, gayanya diapain? Jumlah, Bu. Nah, dijumlahkan. Terus kalau gayanya berlawanan? Dikurangi, Bu. Kurangi. Nah, ini contohnya. Contoh gaya searah dan gaya yang berlawanan arah. Kalau searah misalkan, itu ada siapa itu? Itu dorong Pak Polisi. Pak Polisi dorong mobil box. mobil Box. pickup. Nah, jadi ada mobil box didorong sama Pak Polisi Pak ya. Polisi. Terus kemudian ada yang memindahkan lemari. Iya, Bersama-sama. lemari bersama-sama. Itu gayanya searah. Kalau searah pasti diapain? Ditambah Ibu. Tambah, ya betul sekali. Terus kalau yang berlawanan diapain? Nak? Kurang Ibu. Dikurangi. Itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini orang bermain tarik tambang, kamu lihat itu. Ya. Kalau bermain tarik tambang, apakah gayanya searah? Beda Ibu. Lawan Beda. arah. Orang tarik tambang gayanya sama, ya toh? Iya, Bu. Ya kita pelajari contoh soal ya. Nah, contoh soal kita ini kamu lihat. Nah, kita analisis Nak. Apakah semua arahnya sama? Berbeda, Iya. Bu. Ini Iya. yang F3 berbeda. Iya, betul sekali, F3-nya berbeda. Yang searah yang mana, Nak? F1, F2. Nah, F1 sama F2. Nah, yang ke arah kanan itu F1 sama F2. Yang ke arah kiri? F3. F3. Kalau seperti ini, yang searah kita tambah toh? Kalau yang berlawanan arah? Dikurangi. Dikurangi. Oke. Nah, sekarang kita perhitungannya. Misal kamu lihat, nah F1-nya 80 Newton, F2-nya 30 Newton, dan F3-nya 70. Untuk perhitungannya ya, resultan atau jumlah gayanya atau perhitungan gayanya itu adalah F1 tambah F2. Kenapa ini tadi ditambah? Searah, Bu. Searah. Terus kenapa kok dikurangi F3? Karena berlawanan Berlawanan arah. Jadi 80 ditambah 30 itu adalah 110 dikurangi 70 sama dengan 40 Newton. Arahnya kemana? Bagaimana kita menentukan arah? Arahnya ke arah yang menang. Ya, yang menang itu ke arah kanan karena yang besar ya kanan gitu ya. Pak Alimin sudah nunggu di depan kelas, Bu. Oke, Sudah ganti baiklah. pelajaran. Terima kasih. Ini Ibu berikan evaluasi sebentar. Nah, oke. Ya. Oke, selesai evaluasinya.
Ibu ambil. Oke ya. Alhamdulillah kita udah melaksanakan pembelajaran kali ini. Yuk kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Budi. Hanya